Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom semuanya. Ya, terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang sudah melayani ya, pemusik, singer dan juga liturgis, dan kita semua yang sudah hadir. Saya sungguh bersyukur dan bersuka cita di bulan Januari ini kita bisa bersama-sama. Di minggu yang ketiga kita bisa bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita boleh beribadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang dipercayakan kepada saya untuk disampaikan selama di bulan Januari ini sampai dengan minggu kedua bulan Februari. Kita akan merenungkan dari kitab Efesus, di mana saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema menyatu di dalam Kristus Yesus. Kita bersama-sama kita akan melihat Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai yang ke-22. Saya mengundang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk membuka Alkitab kita masing-masing. Baik itu mungkin Alkitab dalam gadget maupun Alkitab fisik kita, baik TB1 dan TB2 ya. Saya sudah melihat membandingkan dua terjemahan ini dan tidak terlalu banyak, bahkan sedikit sekali perbedaan antara TB1 dan TB2 ya. Hanya berbeda beberapa kata saja dan itu bukan kata-kata yang signifikan atau bukan kata-kata yang terlalu penting untuk boleh kita lihat bersama-sama. Kita akan lihat Efesus pasal yang kedua ayat 11 sampai 22, menyatu di dalam Kristus ya. Saya mengundang kita untuk membacakan silih berganti bersama-sama dengan saya. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, ayat 11, 13 dan seterusnya. Dan Bapak Ibu sekalian, saya mohon dapat membacakan ayat yang genap, ayat yang ke-12, 14, 16 dan seterusnya. Firman Tuhan dalam Efesus pasal yang kedua ayat 11 sampai yang ke-22, firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu adalah orang-orang bukan Yahudi secara jasmani yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah menyatu di dalam Kristus. Apa artinya ketika saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan disatukan di dalam Kristus Yesus? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin di antara kita apakah ada yang pernah mendengar apa visi dari GKI Hosana? Apa visi dari gereja kita? Ada yang pernah tahu? Ada yang pernah tahu? Apa visi dari gereja kita? Mungkin ada yang pernah dengar deh ya, atau mungkin sudah lupa, atau mungkin ada yang pernah mempelajarinya. Nah, visi dari gereja kita adalah menjadi jemaat yang dewasa dalam iman, melayani dan bersaksi untuk Tuhan Yesus. Menjadi jemaat yang dewasa dalam iman, melayani dan bersaksi untuk Tuhan Yesus. Dan Pendeta Antoni Nathan yang merumuskan visi ini mengambil dasar ayat dari Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Jadi dalam kitab yang sama yang kita pelajari saat ini sepanjang bulan Januari sampai awal Februari tentang kitab Efesus. Nah, kita akan melihat kaitannya. Apa kaitannya menjadi jemaat yang dewasa dengan kita sudah disatukan dalam Kristus? Apa hubungannya? Apa kaitan antara kita menyatu dalam Kristus
dengan kita menjadi jemaat yang dewasa di dalam iman. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa artinya menjadi jemaat yang dewasa dalam iman? Apa artinya ketika saudara dan saya diharapkan Tuhan ingin kita semua menjadi jemaat yang dewasa di dalam iman? Apa artinya dewasa dalam iman? Nah saya percaya kita semua sebagai manusia pasti mengalami proses pertumbuhan manusia secara alamiah. Saya percaya kita tidak mungkin kita lahir tahu-tahu sudah besar begitu ya, atau sudah bertumbuh secara besar ya. Kasihan mamanya nanti kalau bertumbuh langsung lahir langsung besar sekali begitu ya. Nah, pasti kita lahir mengalami proses pertumbuhan dari seorang bayi. Bayi mungil, yang cute, yang lucu begitu ya. Hanya Adam dan Hawa yang tidak mengalami proses kelahiran secara alamiah sebagai manusia. Langsung diciptakan sudah dewasa. Nah, kita lahir dari seorang bayi, kemudian kita bertumbuh menjadi balita, menjadi anak-anak, menjadi remaja, bertumbuh lagi menjadi pemuda, akhirnya kita mungkin menikah, kita berkeluarga, kita diberikan anugerah Tuhan anak, kita juga nanti kemudian bertumbuh semakin lama, bertambah usia, kita mungkin akan memiliki cucu dan akhirnya semakin senior, bertambah usia terus, sampai suatu hari nanti kita akan mengakhiri hidup kita dalam dunia dan kita dipanggil oleh Tuhan. Itulah siklus proses hidup kita sebagai manusia secara normal. Kita semua mengalami proses hidup kita sebagai manusia secara alamiah. Nah pertanyaannya adalah kapan? Kapan saudara dan saya sebagai manusia, dari kita lahir sampai nanti kita dipanggil oleh Tuhan, kapan kita disebut sebagai orang yang dewasa secara jasmani? Kapan saudara dan saya dikatakan kita disebut sebagai orang dewasa? Apa ukurannya? Apa karakteristiknya? Apa ciri-cirinya ketika kita menyebut seseorang itu sebagai manusia sudah dewasa? Mungkin kita berkata secara usia, ya kalau usia sudah dikatakan mungkin sudah 30 tahun dianggap sebagai sudah dewasa. Atau mungkin juga secara tanggung jawab, dia sudah bisa memikul tanggung jawab. Nah bagi orang Israel pada zaman Tuhan Yesus melayani, bagi orang Israel maka orang yang disebut orang yang berhak untuk menyampaikan berita atau mengajar di bait Allah setelah orang itu berumur 30 tahun. Maka Tuhan Yesus memulai pelayanannya ketika dia berumur 30 tahun. Karena Tuhan Yesus sudah melewati 30 tahun, kemudian Tuhan Yesus dibaptis, dan kemudian Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah Tuhan Yesus menang atas pencobaan, Tuhan Yesus memberitakan akan berita kerajaan Allah, berita Injil. Dan Tuhan Yesus mengajar di bait Allah. Nah itulah bagi orang Yahudi 30 tahun standarnya. Nah bagaimana dengan kita? Apa standarnya seorang dikatakan dewasa? Apakah ketika dia sanggup memikul tanggung jawabnya sendiri? Nah apa yang disebut sebagai dewasa? Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, secara umum maka mungkin banyak sekali ukuran yang kita bisa pakai. Mungkin secara ekonomi, secara tanggung jawab, usia, karakter dan sebagainya. Tetapi satu hal yang pasti ketika kita mengalami kedewasaan secara jasmani, maka kita semakin mandiri. Makin dewasa secara jasmani kita pasti makin mandiri. Waktu kita masih bayi, kita tidak bisa berbuat apapun juga kecuali menangis. Saat lapar kita nangis. Saat haus kita nangis. Ya kan? Kalau bayi langsung ngomong nanti papa mamanya kabur tuh ya. Dia pasti kita hanya bisa menangis. Kita belum bisa ngomong apa-apa. Tapi kemudian semakin bertumbuh kita makin bisa berbicara, kita manggil papa, mama, kemudian dari tidak bisa berjalan, kemudian akhirnya kita bisa berjalan. Dari tidak bisa bicara, kita bisa bicara. Dari tidak bisa makan sendiri, kita bisa makan sendiri. Dari akhirnya kemudian kita bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Karena semakin kita mandiri, semakin kita menunjukkan bahwa kita semakin bertumbuh. Maka makin dewasa semakin kita mandiri. Kemudian kalau kita tidak bisa baca tulis, kemudian kita sekolah, kita bisa membaca, menulis, kita belajar, kita lulus kuliah. Sampai akhirnya kemudian kita bisa bekerja, kita bisa menghasilkan penghasilan sendiri. Dan kita bisa menghidupi hidup kita sendiri, bahkan bisa menghidupi keluarga kita. Karena kita semakin dewasa. Maka dikatakan dalam kehidupan kita semakin dewasa, tentunya semakin mandiri. Nah pertanyaannya adalah bagaimana dengan kedewasaan rohani? Apakah kebenaran ini sama berlakunya ketika seorang dikatakan dia makin dewasa, dia pasti makin mandiri. Bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Apa artinya dewasa dalam iman? Nah istilah dewasa dalam bahasa Yunani kalau kita pelajari dalam seluruh Alkitab Perjanjian Baru, dalam bahasa Yunani maka istilah dewasa itu dalam bahasa Yunani adalah teleos.
Nah, istilah teleos ini menggambarkan makin kita dewasa, itu tentunya bukan makin mandiri ternyata. Semakin kita dewasa dalam iman, semakin kita bertumbuh dewasa di dalam iman, dewasa di dalam Kristus, bukannya semakin mandiri, tapi justru kita semakin bergantung, menyatu dengan Kristus. Kita semakin sadar bahwa tanpa Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan, saya lemah. Tanpa Tuhan, saya jatuh dalam dosa. Tanpa Tuhan, saya tidak berpengharapan. Tanpa Tuhan, saya tidak bisa hidup dalam dunia ini secara baik. Karena saya manusia berdosa, saya membutuhkan anugerah Allah. Saya membutuhkan Tuhan Yesus yang sudah mati menebus kita sebagai manusia berdosa. Semakin kita dewasa dalam Tuhan, justru kita semakin berpegang erat kepada Tuhan. Semakin kita bergantung kepada Tuhan, semakin kita menyadari bahwa kita butuh Tuhan, kita butuh anugerah Tuhan, kita butuh belas kasihan Tuhan, kita butuh pertolongan Tuhan. Setiap hari, setiap saat kita membutuhkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Karena kita semakin sadar bahwa kita tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus sangat tahu kebenaran ini. Karena Dia yang menciptakan saudara dan saya, Tuhan tahu akan hal ini, maka Tuhan menuliskan di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-4 sampai yang ke-7, Tuhan menuliskan dengan jelas. Ini merupakan satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus itu berkhotbah, menjelang Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya mengadakan perjamuan yang terakhir, dan Injil Yohanes menuliskan yang paling lengkap di antara semua Injil yang lain, tentang apa yang Tuhan Yesus sampaikan ketika Tuhan Yesus mengadakan perjamuan yang terakhir. Dan salah satunya dalam Yohanes 15 ayat 4 yang ke-7 dikatakan demikian, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku dan ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tuhan tahu dengan jelas bahwa kitalah ranting yang begitu lemah dan terbatas, maka kita harus menyatukan diri dengan Kristus yang adalah pokok anggur. Bapak Ibu, kita tahu bahwa kalau misalnya sehelai daun atau sebatang ranting itu jatuh ke tanah, terputus daripada pohonnya, dia pasti lama-kelamaan pasti akan mengering. Daunnya yang hijau menjadi kekuning-kuningan, akhirnya menjadi coklat dan akhirnya hancur dan mati. Jadi ketika kita di luar Kristus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun mungkin kita merasa orang dunia di sana yang sudah punya segala sesuatu sepertinya bisa berbuat apa-apa. Dia bisa membeli segala suatu hal. Tapi tanpa Tuhan, hidupnya akan berakhir sia-sia di dalam penghukuman kekal di neraka. Tidak mungkin dia tanpa Tuhan. Dia pasti akan mengalami kematian, bahkan kematian kekal. Kehilangan akan keselamatan di dalam Kristus. Tuhan tahu kebenaran ini, maka Tuhan ingin supaya saudara dan saya hidup menyatukan diri dengan Kristus. Karena tanpa Kristus, di luar Kristus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi juga Tuhan sangat tahu bahwa untuk menyatu dengan Kristus kita tidak bisa. Karena saudara dan saya manusia berdosa. Kita tinggal dalam kegelapan. Kita hidup dalam dunia yang gelap. Kita hidup dalam dosa. Kita jauh dari Tuhan. Kita memberontak terhadap Allah. Kita tidak mungkin bersatu dengan Kristus yang kudus. Kristus yang mulia. Tuhan yang suci. Tidak bisa bersatu dengan kegelapan dosa. Bapak Ibu, seandainya ruangan ini semua gelap, seandainya ruangan ini gelap gulita, dan kita membawa lilin dari luar masuk ke dalam, maka otomatis lilin yang terang itu akan mengusir kegelapan. Di mana lilin itu memancar, kegelapan tidak mungkin bisa menguasainya. Maka ketika kita dalam gelap, kita tidak bisa menyatu dengan Kristus yang adalah terang. Tapi puji Tuhan, ketika Tuhan Allah tahu kan hal ini, Tuhan datang ke dunia. Dia rela meninggalkan surga, dia rela meninggalkan kenyamanan surga, datang ke dunia berdosa demi saudara dan saya, supaya kita bisa disatukan dengan Kristus. Maka dia rela datang ke dunia berdosa, dia mati di salib untuk menebus kita.
Dia merobohkan tembok pemisah antara manusia berdosa dengan Allah yang kudus dan juga antara manusia berdosa dengan sesamanya. Tuhan Yesus menyatukan kita bersama-sama di dalam dirinya dengan kematian di atas kayu salib. Ini jelas terlihat ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, kalimat terakhir yang Tuhan Yesus nyatakan ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, Tuhan Yesus berseru dengan jelas, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Satu kalimat yang dengan jelas menyatakan Tuhan Yesus sudah menang di atas kayu salib. Karena pada saat Tuhan Yesus menyatakan demikian, maka tabir bait suci, tirai yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus di bait Allah terbelah menjadi dua. Kalau kita baca dalam Injil Lukas, kita melihat di sana bahwa saat itu orang-orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam berkumpul di bait Allah jam 3 sore, kemudian mereka berpikir mereka sudah berhasil. Kita berhasil menyalibkan Yesus. Kita berhasil menyalibkan Yesus. Tapi kemudian mereka tidak sadar, sebetulnya yang menang bukan mereka, yang menang adalah Yesus. Karena ketika Yesus di atas salib maka terjadi gempa bumi, gelap gulita, dan tirai itu terbelah menjadi dua. Tirai yang tebalnya hampir 5 cm itu terbelah menjadi dua. Sehingga saudara dan saya tidak perlu lagi untuk pengantara yang lain kecuali Yesus yang membuat kita bisa masuk ke dalam ruang maha kudus Allah untuk kita disatukan di dalam Kristus Yesus. Hanya dengan darah Yesus, kita yang manusia berdosa, kita yang menjadi musuh Allah, kita diperdamaikan oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, itu yang dikatakan Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Efesus yang tadi kita baca. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, saudara dan saya, sebagai orang-orang non-Yahudi yang jauh dari Allah, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi dan merobohkan tembok pemisah yaitu perseteruan. Sebab dengan kematian sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya antara orang non-Yahudi dan Yahudi supaya sama-sama menjadi umat pilihan Tuhan di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi saudara dan saya orang non-Yahudi yang tidak bisa menyembah Allah karena kita bukan umat pilihan Tuhan, oleh darah Kristus kita disatukan bersama-sama menjadi umat pilihan Tuhan. Nah inilah gambaran yang terjadi pada zaman Tuhan Yesus dan pada zaman Rasul Paulus. Sebelum bait Allah dihancurkan, maka bait Allah pada zaman Herodes itu dapat digambarkan seperti ini yang semoga bisa terlihat Bapak Ibu. Inilah bait Allah pada zaman Herodes, di mana di situ dikatakan ada halaman untuk orang-orang non-Yahudi, ya, Court of Gentiles itu ada di luar, dan yang di tengah itu adalah bait Allahnya, ada Holy Temple itu yang ruang kudusnya ada di bagian ujung di tengah di situ. Kemudian di situ adalah orang-orang Yahudi beribadah. Jadi kalau saudara dan saya ke Israel pada zaman itu dan kita beribadah di bait Allah, kita hanya bisa di luar. Kita tidak bisa beribadah di dalam ruangan. Karena ada tembok pemisah. Karena kita bukan umat pilihan Tuhan. Umat pilihan Tuhan hanya orang-orang Yahudi. Dan kalau kita mau beribadah di dalam, kita harus menjadi Yahudi proselit. Yang artinya kita diyahudikan. Kita harus disunat, menjalankan hukum Taurat secara penuh. Nanti baru boleh kita masuk beribadah di dalam sana. Karena kita orang-orang non-Yahudi, bukan umat pilihan Tuhan. Maka ketika Yesus datang, Paulus katakan dia merobohkan tembok pemisah. Dia menghancurkan semua pemisahan itu dan menyatukan di dalam dirinya sebuah umat pilihan yang dikuduskan bersama-sama dengan darah Kristus. Dan kita menjadi gereja Tuhan yang ditebus dan dipilih oleh Allah menjadi umat pilihannya. Nah sebab itulah maka kematian Kristuslah yang menyatukan kita, mendamaikan manusia berdosa dengan Allah yang kudus dan menyatukan setiap anak-anak Tuhan sebagai keluarga Allah dan di dalam tubuh Kristus. Sehingga saudara dan saya yang berdosa ini, yang tidak layak ini, disatukan Allah di dalam tubuhnya, di dalam tubuh Kristus. Sehingga kita semua sebagai gereja Tuhan, siapapun kita, seperti apapun kehidupan kita, ketika kita bertobat dan beriman kepada Kristus, maka kita disatukan menjadi anggota dari tubuh Kristus. Para saudara dan saya memberikan diri
untuk kita bertobat dan beriman kepada Kristus. Nah Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat lebih jauh, kira-kira apa dampaknya. Apa dampak yang harusnya saudara-saudara alami ketika saudara dan saya itu disatukan dalam Kristus. Apa yang terjadi dalam diri kita, yang seharusnya terjadi, yang seharusnya kita alami, yang seharusnya menjadi bagian dalam hidup kita ketika saudara dan saya itu bertobat dan beriman kepada Kristus dan kita disatukan dengan Kristus. Kita diperdamaikan dengan Allah. Nah, paling tidak ada 3 hal yang terjadi. Kita mengalami yang disebut dengan bertumbuh di dalam karakter. Sejak saudara dan saya itu disatukan dalam Kristus, maka kita itu seharusnya mengalami bertumbuh di dalam karakter. Karakter kita sebagai manusia berdosa sudah rusak. Tuhan tahu bahwa karakter kita sudah rusak. Gambar Allah dalam diri kita sebagai manusia berdosa itu sudah rusak karena dosa. Kalau diibaratkan seperti kita bercermin, kita semua pasti pernah bercermin ya. Kalau kita ke gereja, sebelum ke gereja kita bercermin ya. Kita lihat gitu ya, apakah sudah tepat gitu ya. Kalau misalnya ibu bercermin, dia pasti akan make up, pasti dia bercermin ya, bercermin ya. Di depan cermin dia lihat ya, kalau tidak nanti bahaya gitu ya, lipstiknya bisa kemana-mana. Nah tetapi kita semua kalau bercermin, cermin itu sudah retak. Maka pasti gambar dalam diri kita itu, gambar kita itu menjadi tidak lagi utuh dengan baik. Kalau cerminnya sudah retak-retak mungkin masih bisa terlihat gambar kita. Tetapi gambarnya sudah tidak jelas. Nah demikian pula yang terjadi dengan kehidupan kita sejak manusia jatuh dalam dosa. Sejak Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Maka gambar Allah itu sudah rusak dalam kehidupan kita. Saya mengambil beberapa contoh untuk memberikan gambaran kepada kita semua. Contoh sederhana adalah misalnya ada orang dengan kepribadian tegas dan berani. Berani mengambil keputusan, berani berkata tidak kepada dosa. Sangat baik, pasti baik. Kita setuju semua orang yang berat, tegas dan berani pasti baik. Tapi karena gambar Allah sudah rusak dalam dirinya, maka seringkali menjadi terlalu tegas dan berani hingga bisa melukai orang lain. Dengan kata-katanya yang keras mungkin, dengan tegurannya yang tajam, bisa melukai hati orang lain. Sehingga membuat orang yang berpikir, wah nih kalau orang ini ngomong ya, gak pakai perasaan. Ngomong tanpa berpikir perasaan orang lain. Karena dia terlalu kemudian membuat yang melukai hati orang lain. Kemudian yang seru lagi kalau dia ketemu dengan orang yang seperti ini. Ketemu dengan mereka yang peka. Cepat meresponi datangnya masalah. Peka terhadap pergumulan orang lain. Tapi karena gambar Allah dalam dirinya sudah rusak oleh karena dosa, maka dia menjadi terlalu peka dan mudah tersinggung. Ya, karena tersinggung maka yaudah deh, pokoknya saya tinggalkan gereja, saya nggak mau lagi ke gereja. Kita mudah sekali mengalami hal ini. Karena memang gambar Allah dalam diri kita itu sudah rusak. Mungkin ada pribadi yang lain, dia suka perubahan. Dia suka perubahan. Orang yang kreatif biasanya. Inovatif dan kreatif. Penting enggak? Penting. Dibutuhkan. Karena dia begitu kreatif dan inovatif. Apalagi di era zaman digital seperti sekarang ini. Persaingan begitu berat. Maka kita perlu inovatif dan kreatif. Dalam menghadapi tantangan zaman. Orang yang selalu rindu bisa diperbarui oleh Allah. Ada perubahan-perubahan. Tapi yang seringkali terjadi adalah kita melihatnya. Bukan secara positif, tapi mungkin juga bisa dilihat secara negatif. Terlalu ingin cepat berubah, cepat bosan, dan terlihat tidak konsisten dengan pendiriannya. Gambar Allah sudah rusak dalam diri manusia berdosa, sehingga yang positif terlihat negatif. Dan kita semua seringkali semakin dekat relasi kita bukannya melihat yang baik, justru semakin melihat yang tidak baik. Dan kalau dia ketemu dengan mereka yang fokus dan setia, konsisten pada satu hal, mungkin bisa terjadi konflik. Karena dia fokus, konsisten pada satu hal, terlihat cuek. Terlihat tidak mau ada perubahan. Terlihat mau konsisten dengan hal yang dipikirkannya benar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus, apa solusi Tuhan? Apa yang ingin Tuhan nyatakan ketika melihat manusia berdosa dalam pergumulannya, meskipun kita sudah ditebus oleh darah Kristus, gambar Allah dalam diri kita itu masih dalam proses pemulihan, masih dalam proses pengudusan. Maka Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Efesus
ketika dia sudah menuliskan Efesus pasal yang kedua bahwa kita sudah disatukan dalam Kristus, Paulus meneruskan dengan Efesus pasal yang keempat. Paulus menyatakan dengan jelas, Tuhan Allah memberikan solusi dalam kerusakan karakter yang kita miliki, kerusakan kepribadian yang saudara dan saya alami, kerusakan gambar Allah dalam diri kita karena dosa. Maka Paulus katakan kita perlu menanggalkan baju kematian, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru di dalam Kristus. Efesus pasal 4 yang ke-22-24 dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan kepikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Tidak ada cara lain. Allah memberikan sebuah solusi, sebuah penyelesaian dari pergumulan kita dengan cara kita harus menanggalkan baju kematian kita, menanggalkan manusia lama kita yang sudah ikut disalibkan bersama dengan Kristus dan kita mengenakan anugerah Allah, mengenakan manusia baru di dalam Kristus Yesus. Istilah di dalam Kristus kalau kita pelajari dalam seluruh perjanjian baru, khususnya dalam surat-surat Paulus ya, ada 13 surat dalam surat Paulus, maka istilah di dalam Kristus atau istilah en Christo gitu ya dalam bahasa Yunaninya, itu adalah istilah yang sering kali Paulus ulang-ulang ya. Lebih dari 100 kali Paulus menuliskan istilah di dalam Kristus. Karena hanya dengan di dalam Kristuslah kita akan menjadi orang yang diperbaharui terus-menerus di dalam anugerah Tuhan. Dan untuk kita mengalami pembaharuan karakter, maka kita harus dimulai dari pengudusan pikiran dan perasaan kita. Tidak ada cara lain selain kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk boleh dikuduskan oleh Kristus dengan firman Tuhan. Maka Paulus katakan, sebelum kita percaya kepada Yesus, kita tidak peduli dengan firman Tuhan. Kita tidak mau baca Alkitab. Kita malas baca Alkitab. Untuk apa baca Alkitab? Gak ada gunanya. Kita tidak mau menguduskan pikiran dan perasaan kita dengan firman-Nya. Tapi setelah kita di dalam Kristus, Allah mengubah hati kita. Maka pastilah kita rindu untuk boleh membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita rindu ingin mengenal Allah. Perasaan kita yang tumpul, yang tidak peka terhadap dosa menjadi bergumul dan akhirnya kita boleh belajar untuk boleh dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan. Pengudusan pikiran dan perasaan kita di dalam Kristus. Maka kalau kita sebagai anak Tuhan, puluhan tahun kita ke gereja, tapi kita tidak pernah memiliki kerinduan, keinginan untuk kita boleh membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bergumul dengan Tuhan. Maka kita perlu bertanya dalam hati pikiran kita, apakah kita sudah disatukan bersama dengan Kristus? Dan pengudusan pikiran perasaan itu akan membawa kita kepada pengudusan karakter. Paulus yang dalam Efesus pasal yang keempat, kalau kita baca keseluruhannya maka saya memberikan singkatan itu 5P gitu ya. Ini sebagian dari karakter yang akan diubah oleh Tuhan. Kalau misalnya ada orang dulunya pembohong, dia menjadi penuh kejujuran. Dari pemarah menjadi semakin sabar. Pencuri menjadi pekerja yang rajin. Pengumpat menjadi peramah. Dan pendendam menjadi seorang pengampun. Tentu ini tidak terjadi dalam sehari. Tidak terjadi dalam sekejap. Tidak ada orang yang misalnya dulunya pemarah luar biasa, dia sehari bisa marah 10 kali. Kemudian setelah dia terima Yesus, besok pagi dia menjadi penyabar 10 kali lipat. Tidak mungkin. Tapi proses seumur hidup dalam kehidupan kita. Proses pengudusan yang Allah kerjakan untuk boleh mengubah, memperbaiki gambar Allah yang sudah rusak oleh karena dosa dalam diri kita. Proses yang terjadi seumur hidup dalam kehidupan kita. Proses pengudusan yang Tuhan kerjakan. Jadi ketika sudah ada saya dalam Kristus untuk mempersiapkan kita tinggal dalam kerajaan surga. Maka tidak ada cara lain. Di dalam Allah yang kudus itu dan kita yang berdosa ini. Maka Allah menyatakannya dengan kita proses pengudusan karakter di dalam Tuhan. Bertumbuh secara karakter. Itu dampak yang pertama. Dampak yang kedua adalah bertumbuh dalam konten. Dalam pengetahuan akan firman Tuhan. Kalau kita sudah disatukan dalam Kristus, pastilah kita juga akan bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kita akan rindu untuk belajar firman Tuhan. Kita akan rindu untuk sungguh-sungguh bertumbuh dalam pengenalan kita akan firman Tuhan. Tuhan dan firman-Nya.
Ada sebuah kutipan menarik yang saya dapatkan dari ketika saya membaca buku dari Howard Hendricks, seorang profesor teologi di Dallas, Amerika Serikat. Dia menuliskan, Alkitab dituliskan tidak sekedar untuk memuaskan keingintahuan kita, tapi untuk menolong kita menyerupai gambar Kristus. Alkitab dituliskan tidak untuk menjadikan kita seorang pendosa yang pandai, tapi menjadikan kita semakin serupa dengan juru selamat kita. Alkitab dituliskan tidak untuk memenuhi pikiran kita dengan serangkaian koleksi fakta-fakta Alkitab, tapi untuk mentransformasi hidup kita di dalam Kristus. Itulah tujuan Tuhan memberikan firman-Nya kepada saudara dan saya. Firman-Nya untuk menolong kita, firman-Nya untuk memperbarui kita, dan firman-Nya untuk boleh mentransformasi kehidupan kita. Tapi pergumulannya, permasalahannya Bapak Ibu, ada pergumulan yang terjadi ketika kita jatuh dalam dosa. Kita semua itu sangat sekali, semakin kita bertambah usia, kita mudah sekali untuk lupa. Apa yang kita ingat semakin hari semakin terbatas, yang kita mudah sekali untuk sebagai manusia berdosa, semakin mudah lupa. Saya memahami Bapak Ibu, kalau kita sudah selesai dari kebaktian ini ya, dari anak sekolah minggu sampai dengan kita dewasa, kita selesai dari kebaktian ini, kemudian kita keluar dari gereja, kita makan di sebelah mungkin ya, makan di Imperial Kitchen, makan di Ramen One, makan di lantai 3 gitu ya. Kemudian setelah kita makan, mungkin banyak hal yang sudah kita dengarkan di gereja ini, mungkin banyak hal yang sudah terlupakan. Dari hasil penelitian, ini ya Bapak, ini bukan hasil penelitian saya, tapi hasil penelitian dari Profesor Howard Hendricks, dia menyatakan demikian. Ketika seorang hanya mendengar saja, mendengar apa yang disampaikan, itu mungkin hanya 10% yang dia bisa terima dan dia bisa mengerti, apalagi mengingatnya. Tapi ketika mendengar dan melihat gambar, visualisasi, itu bisa meningkat jadi 50%. Tapi mereka yang mendengar, melihat, dan melakukannya, itu akan teringat 90%. Karena dia melakukan apa yang didengar dan dilihatnya. Maka firman Tuhan dengan jelas menyatakan, Rasul Yakobus dengan jelas menyatakan firman Tuhan, hendaklah kita tidak sekedar menjadi pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita. Karena kita menjadi pelaku firman, kita akan terus bisa ingat firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi pergumulan kita tidak berhenti sampai di sini Bapak Ibu. Kalau kita ingin menjadi pelaku firman, kita bergumul dengan firman Tuhan yang kita pelajari. Seolah-olah firman Tuhan itu menjadi begitu sulit kita pahami. Firman Tuhan menjadi begitu jauh. Teologi yang kita bisa dapatkan itu seakan-akan menjadi begitu jauh. Kita sulit mengerti, bahkan kita sulit melakukan dalam kehidupan kita karena kita tidak tahu kaitannya apa. Apa relevansi, apa kaitan firman Tuhan dengan hidup saya sekarang? Apa kaitan Alkitab yang dituliskan 2000 tahun yang lalu dengan hidup saya saat ini, di era digital saat ini? Apa kaitannya firman Tuhan dengan hidup saya? Dan itu seringkali menjadi pergumulan orang Kristen sehingga akhirnya seringkali merasa, untuk apa saya baca Alkitab? Kalau Alkitab itu tidak bisa saya mengerti, bahkan tidak bisa saya terapkan dalam hidup saya sehari-hari. Nah Bapak Ibu, saya bersyukur ya, di awal tahun ini, Sabtu depan, ada sebuah seminar yang sangat menarik. Seminar yang menolong saudara dan saya untuk boleh memahami apa kaitan firman Tuhan dengan hidup saya setiap hari. Everyday teologi yang disampaikan oleh penginjil Karmia dan juga penginjil Devina mencoba kita semua untuk boleh mengajak kita semua untuk kita boleh membangun sebuah jembatan. Jembatan antara Alkitab yang sudah dinyatakan Tuhan 2000 tahun yang lalu, yang kebenarannya bersifat kekal dari sekarang, dari dulu, sekarang sampai dengan selama-lamanya. Tapi apa kaitan dengan hidup saya sekarang? Apa kaitannya dengan hidup saudara dan saya? Apakah Alkitab bisa menjawab pergumulan saya saat ini? Apakah Alkitab bisa menolong saya dalam pekerjaan saya saat ini? Apakah Alkitab bisa menjawab dalam pergumulan keluarga saya saat ini? Apakah Alkitab bisa menjawab saya dalam saya menghadapi pergumulan dan tantangan dunia di era modern saat ini? Saya mengundang kita semua untuk mempersiapkan waktu kita. Kita boleh hadir, kita mendoakan, kita hadir, kita mengajak, kita boleh bersama-sama, kita boleh menggumuli firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kalau saudara sudah disatukan dalam Kristus dan kita bergumul dengan firman Tuhan, kita terus bersama-sama bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Bila kita semua bisa bersama-sama hadir, kita bersama-sama bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan dan firman-Nya. Tidak berhenti di sana Bapak Ibu. Tuhan ingin kita bertumbuh dalam karakter
bertumbuh dalam konten dan pengenalan kita akan Tuhan, dan kita bertumbuh dalam kapasitas kita untuk kita melayani Tuhan. Tuhan ingin kita boleh melayani Tuhan. Karena ketika saudara dan saya disatukan dalam tubuh Kristus, kita disatukan dalam keluarga Allah, kita menjadi gereja Tuhan di mana kita menyatu dalam tubuh Kristus, maka Tuhan pastilah memberikan kita peran dan fungsi untuk kita berperan dalam kerajaan Allah, peran dan fungsi untuk kita berperan dalam keluarga Allah, peran dan fungsi untuk kita berperan dalam tubuh Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua tahu bahwa dalam tubuh kita sebagai manusia, tidak ada bagian dari tubuh kita ini yang tidak berguna. Sekecil apapun bagian dalam tubuh kita, pasti ada gunanya. Bapak Ibu, kita semua punya alis ya. Apa fungsinya alis? Bisa dibayangkan kalau kita nggak punya alis? Ada yang berani nih cukur alisnya dua-dua? Habis cukur kemudian kita lihat depan cermin ya. Wih gitu ya. Wajah kita berubah total gitu ya. Sekecil apapun bagian ini, pasti ada fungsinya. Jadi ketika saudara dan saya diselamatkan, diciptakan, ditebus dari keberdosaan kita, diselamatkan, diberikan kasih karunia Tuhan, Tuhan ingin kita bertumbuh untuk boleh memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam kerajaan Allah. Nah, di dalam kehidupan kita untuk membuat Allah ingin kita bertumbuh dan Allah memberikan segala sesuatunya untuk kita boleh melayani Tuhan. Bagaimana cara Allah menumbuhkan kapasitas anak-anak Tuhan untuk melayani Tuhan? Maka Pastor Rick Warren dalam bukunya, dia memberikan 5 hal ini yang Tuhan pakai untuk menolong kita, untuk menjadikan kita bertumbuh dalam kapasitas untuk melayani Tuhan. Ada spiritual gift, karunia rohani, ada hati yang terpanggil untuk melayani Tuhan sesuai dengan panggilan kita, ada kemampuan yang Tuhan berikan, ada personality kepribadian kita, dan akhirnya experience dan pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami. Seburuk apapun pengalaman itu, Tuhan bisa memakainya. Tuhan bisa memakainya, mengubahnya untuk kemuliaan Tuhan. Karena itulah yang ingin Tuhan kerjakan dalam dunia berdosa ini. Itulah yang ingin Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Semua karunia yang Tuhan nyatakan dalam firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 12, semua bisa dipakai Tuhan. Namun seringkali karunia itu tidak terungkap. Kita tidak mau bergumul untuk boleh mengenali apa yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kita semua minimal satu karunia Tuhan pasti berikan untuk kita boleh berperan aktif di dalam kerajaan Allah, di dalam gereja Tuhan, di dalam tubuh Kristus untuk kemuliaannya. Semua kemampuan saudara dan saya, semua milik Tuhan, semua berasal dari Tuhan, dan semua bisa dipakai untuk kemuliaan Allah. Dan apa yang mampu saya kerjakan, Allah ingin mengerjakannya melalui hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan tutup firman Tuhan ini dengan sebuah kisah nyata dari seorang bernama Ben Carson. Kalau kita search di Google ya, kalau kita buka Google, kemudian kita search di Google, kita ketik Ben Carson gitu ya. Benjamin Salomon Carson gitu ya, singkatannya dari itu. Kita akan menemukan kisah hidupnya di mana saat ini Ben Carson ya, dalam usia yang sudah senior, dia pernah menjabat sebagai menteri di kabinet Donald Trump ya di Amerika Serikat, dan juga pernah dicalonkan menjadi Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik. Tapi kalau kita melihat hidupnya di masa yang lalu, ketika dia masa kecilnya, Ben Carson hidup begitu sulit dan begitu penuh dengan pergumulan. Ben Carson lahir dari keluarga yang sangat miskin pada saat itu. Dia lahir keluarga yang sangat miskin, dia lahir dalam keluarga yang sangat miskin, hidup yang sangat sulit. Bahkan oleh karena kemiskinannya orang tuanya akhirnya bercerai. Mereka berpisah. Ben Carson akhirnya ikut dengan mamanya. Kemudian akhirnya ketika dia memasuki sekolah, Ben Carson dalam kemarahannya atas situasi, dia marah dengan keluarganya, dia marah dengan orang tuanya, dia marah dengan situasi yang ada. Kenapa dia dilahirkan dalam kondisi yang sulit? Kenapa dia begitu benar penuh dengan pergumulan? Dan dalam kemarahannya,
Setiap kali sekolah dia bertengkar dengan teman-temannya. Setiap kali sekolah dia marah, dia banting kursi sekolah. Mamanya dipanggil ke sekolah. Ya, dan akhirnya dia menjadi anak yang dikenal nakal, bahkan begitu bodoh di kelas. Ranking 1 dari paling belakang. Nah, di dalam kebodohannya kemudian akhirnya dia bergumul, mamanya bergumul, bagaimana masa depannya, akhirnya mereka Tuhan pimpin, Tuhan panggil mereka ke gereja. Ketika mereka beribadah gereja, akhirnya Tuhan ubahkan hati. Baik mama Ben Carson maupun Ben Carson, dan Tuhan ubahkan hatinya, mereka bertobat, mereka beriman kepada Kristus, dan akhirnya perubahan terjadi. Ben Carson dididik dengan sangat disiplin, dia harus belajar, dia membaca buku-buku yang ada, dan sampai akhirnya Tuhan pimpin hidupnya, dia bisa selesai sekolah, sampai akhirnya dia bisa kuliah di Yale University. Dari yang paling bodoh, akhirnya menjadi anak yang paling pintar di kelas. Dia kuliah di Yale University dan akhirnya dia mengambil spesialis bedah syaraf sebagai dokter di Johns Hopkins University di Amerika Serikat. Kemudian akhirnya ketika dia mengajar di sana, dia melayani di rumah sakit itu, kemudian akhirnya pada zaman itu ketika ada kelahiran kembar siam di mana kepala itu menyatu, itu operasi yang sangat sulit untuk dilakukan oleh dokter bedah syaraf. Dan seringkali dokter gagal melakukan dengan baik untuk menyelamatkan kedua bayi itu dan memisahkan bayi itu dengan baik, bahkan membuat mereka hidup normal. Seringkali yang terjadi adalah salah satunya mungkin harus meninggal, atau mungkin bayi itu tidak normal, bertumbuhnya tidak baik ketika dioperasi dan dipisahkan kepalanya. Tapi kemudian ketika Ben Carson diberikan kesempatan untuk melakukan operasi itu, kemudian dalam pergumulannya, dia menyatakan demikian. Dia bergumul, dia takut, dia bingung apa yang dilakukan, tapi kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Dia menyatakan, when I don't have an answer, I pray. Ketika saya tidak punya jawaban, saya tidak tahu harus melakukan apa, saya berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan adalah satu-satunya jawaban, satu sumber pertolongan. Dan ketika Ben Carson bersandar kepada Tuhan, dia minta pertolongan Tuhan. Tuhan memakai tangannya, Tuhan memakai dirinya, Tuhan memakai hidupnya, sehingga bayi itu bisa dipisahkan dengan berhasil dan baik. Dan kedua bayi itu bisa bertumbuh dengan normal. Dan itu menjadi kejadian pertama kalinya di Amerika pada saat itu ketika bayi itu bisa dipisahkan dengan baik. Dan Tuhan terus memakai Ben Carson untuk menjadi berkat. Bahkan dia diberikan penghargaan tertinggi oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai warga negara yang memberikan sumbangsi besar bagi bangsa negara dan bagi masyarakat pada saat itu. Dan ketika dia mengingat kembali kehidupannya, dia menyatakan demikian. Ada 3 hal penting yang harus kita ingat dan dalam menghadapi setiap pergumulan dan kesulitan hidup. Yang pertama, kita tetap beriman kepada Kristus Yesus. Tetap bekerja keras, tekun dan setia menjalankan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita sudah disatukan dalam Kristus, Tuhan ingin kita bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Kita bertumbuh di dalam karakter, bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan, dan bertumbuh dalam kapasitas kita untuk kita melayani Tuhan. Siapapun kita, seburuk apapun hidup kita saat ini, sebobrok apapun hidup kita saudara di masa lalu kita, Tuhan bisa mengubah, Tuhan sudah menyatukan, dan Tuhan bisa berkarya di dalam kehidupan kita untuk menjadikan kita miliknya, menjadikan kita anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah apa kita mau? Apa kita rindu? Apa kita ingin untuk kita berperan untuk kemuliaan Tuhan? Mari bersama-sama di awal tahun ini kita boleh menyatakan tekad kita. Di awal tahun 2024 ini kita boleh bersama-sama kita bertumbuh di dalam kasih. Di mana kita semua, gereja kita sudah memberikan begitu banyak sarana anugerah. Kita bisa beribadah, kita bisa belajar firman Tuhan dalam STUJK, kita bisa berkomunitas dalam kelompok kecil yang menolong kita mempraktekkan firman Tuhan. Ibadah, kebaktian di gereja hari Minggu,
belajar firman Tuhan di STUJK, dan bertumbuh bersama dalam komunitas, dalam kelompok kecil, menolong kita untuk kita menjadi dewasa di dalam iman, melayani, dan bersaksi untuk Tuhan Yesus. Kini kita semua boleh bergabung bersama-sama, kita rindu bersama-sama untuk boleh menjadi anak Tuhan yang semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita akan boleh menyatakan tekad kita akan menyanyikan sebuah pujian, bertumbuh di dalam kasih. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya mengundang kita semua untuk berdiri bersama-sama. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian ini sebagai sebuah kerinduan kita, pernyataan kita di hadapan Tuhan, untuk kita boleh sebagai gereja Tuhan, kita boleh bertumbuh dalam kasih bersama-sama, memuliakan Tuhan. Kita yang ditebus, kita yang sudah disatukan dalam Kristus, kita bertumbuh dalam kasih. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Dua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita bertumbuh, kita bergandengan tangan bersama-sama. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Dua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sekali lagi, dan Tuhan dimuliakan. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, biarlah pujian ini menjadi pengingat buat kami semua, menolong kami untuk kami bersama-sama terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah menebus kami. Engkau sudah menyatukan kami dalam Kristus. Tuhan, ampunilah kami karena seringkali kami gagal untuk kami bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Bila Tuhan tolong kami di sepanjang tahun 2024 ini, kami boleh terus bertumbuh. Kami terus bertumbuh dalam karakter kami, bertumbuh dalam kapasitas kami, bertumbuh dalam pengenalan kami akan Tuhan dan firman-Nya. Tuhan, tolong kami. Biarlah kami bersama-sama melalui ibadah kebaktian minggu, melalui STUJK, komunitas kelompok kecil. Kita bersama-sama untuk boleh terus semakin didewasakan dalam iman, melayani dan bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, pimpin kami semua. Tuhan, tolong kami, berikan kami semangat, sukacita, hati yang rindu,
dan dipenuhi dengan iman, pengharapan, kasih dalam Yesus. Kami membutuhkan belas kasihan Tuhan, kami membutuhkan anugerah Tuhan, karena Engkaulah Tuhan yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna dan kekal. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan biarlah Engkau menjadi gembala kami yang terbaik, yang mengarahkan, memimpin, dan menuntun kami senantiasa di dalam anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.